Dalam sebuah gubuk kayu sederhana, Xiaoyan, sang alkemis muda, tengah berjuang. Suasana tegang menyelimuti. Xiaoyan menghela nafas, terdengar sedikit kaget. Astaga, ini aneh sekali. Bagaimana mungkin aku menggigil begini? Padahal api anehku membara begitu panas saat membuat pil. Raja Naga Emas berkata dengan suara berat dan sedikit geram. Xiaoyan, jangan sampai lengah. Pil penguat dasar ini sangat sulit dibuat, bahkan untuk pil tingkat kaisar sekalipun. Sekarang ini adalah tahap awal pembakaran, saat paling rawan terjadi kesalahan. Beraninya kau lengah. Xiaoyan bergumam, terdengar sedikit putus asa. Aku tak tahu apa yang salah. Tanpa menemukan jawaban, Xiaoyan mengerahkan lebih banyak api, berharap mempercepat pelemburan bahan-bahan. Dia memusatkan diri, menjentikan jari, dan api putih susu muncul dari ujung jarinya, dan suhu di gubuk seketika naik drastis. Ia mengarahkan api itu ke dalam tungku merah menyala. Namun, saat api putih susu terus mengalir, tungku itu tiba-tiba mengembang dan meledak. Xiaoyan terkejut tak percaya. Apa? Ini tidak mungkin. Debu dan serpihan menyebar. Xiaoyan segera menarik api-api yang berserakan, menyisakan seutas kecil yang melingkupi sisa bahan obat yang sedikit meleleh. Xiaoyan frustasi. Paman guru, aku tidak mungkin tidak menggunakan tungku obat kan? Paman guru sendiri bilang kemampuanku sekarang masih cukup sulit untuk membuat pil ini. Mendengar ini, Raja Naga Emas menghela nafas panjang. Hah, kau ini selalu saja mau menipu barang dariku. Ambil sana. Dalam sekejap, dari dalam cincin api kaisar, muncul sebuah tungku obat yang indah, memancarkan aura luar biasa. Melihat ini, mata Xiaoyan berbinar puas. Tungku yang bagus. Xiaoyan segera mengalirkan api putih susunya ke dalam tungku baru itu. Api bergejolak hebat, memancarkan suhu mengerikan. Namun, kali ini, tungku merah menyala itu tak bergeming. Bahkan, permukaannya terasa sejuk seperti es. Xiaoyan mengagumi ukiran api yang hidup dan 7 lubang api di sekelilingnya, yang dia tahu adalah ciri tungku kelas atas. Xiaoyan kagum. Tungku ini luar biasa, jauh lebih unggul dari milikku. Raja Naga Emas berkata dengan suara lembut dan bernostalgia. Tungku obat sama seperti api, adalah hal terpenting bagi seorang peracik obat. Tungku yang bagus bisa meningkatkan tingkat keberhasilan peracikan pil secara signifikan. Tungku ini, orang-orang menyebutnya Jian. Gudi dulu mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mendapatkannya. Xiaoyan berdiri kagum. Jian, benar-benar sesuai namanya. Raja Naga Emas tersenyum tipis. Sama seperti daftar api suci, di dunia peracikan obat juga ada daftar tungku suci. Ada 23 tungku di sana, dan setiap tungku punya kekuatan magis yang membuat banyak alkemis terobsesi. Nah, di daftar tungku suci itu, Jian adalah peringkat ke-18. Xiaoyan mendekatkan tangannya ke salah satu lubang api Jian, membiarkan api putih susunya melingkar di dalam tungku. Raja Naga Emas kemudian menjelaskan, bagi alkemis, api aneh dan api suci itu adalah kekuatan api yang lahir dari langit dan bumi. Jika digunakan untuk membuat pil, hasilnya akan jauh lebih baik dari pil biasa. Saat suhu di dalam tungku mencapai tingkat yang dibutuhkan, Xiaoyan fokus pada resep pil penguat dasar. Dia telah menerima resepnya dari Raja Naga Emas, namun belum sempat mencobanya. Setelah berkali-kali menelah resep di benaknya, Xiaoyan memantapkan hati. Dengan lambaian lengan bajunya, beberapa tanaman obat melayang masuk ke dalam tungku yang berkobar. Dengan tungku Jian yang siap, Xiaoyan menarik nafas dalam. Dia memuntahkan api putih susu yang besar ke dalam tungku. Api itu meledak di dalam, membuat gubuk kayu terasa semakin panas. Dengan lambaian tangan, bahan-bahan obat lain melayang keluar dari cincin penyimpanannya, membentuk titik-titik cahaya yang indah di udara. Pil penguat dasar adalah pil tingkat kaisar tingkat pertama, tingkat surga. Pil ini punya khasiat luar biasa, memperbaiki fisik, membangkitkan potensi tersembunyi, dan meningkatkan bakat kultivasi. Pembuatannya sangat rumit, butuh 107 jenis bahan. 5 di antaranya adalah bahan utama yang sangat langka: lingzi salju krim, buah kayu hijau, tumbuhan peri darah naga, inti iblis naga tingkat kaisar, dan esensi darah monster tingkat kaisar atau lebih tinggi. Xiaoyan tahu dia hanya punya satu kesempatan. Langkah pertama dimulai. Xiaoyan melemparkan lingzi salju krim ke dalam tungku. Api putih susu langsung melahapnya. Xiaoyan bergumam, lingzi salju krim ini bersifat dingin, jadi butuh penetralisir. Dia segera menyusunnya dengan hampir 10 bahan penawar lainnya.
Pemurnian banyak bahan sekaligus menuntut kekuatan jiwa yang luar biasa. Namun Xiaoyan berhasil mengendalikannya. Tetesan-tetesan cairan obat murni mulai menetes ke lingsi salju krim yang layu. Berikutnya adalah buah kayu hijau. Begitu masuk, api langsung melahapnya. Namun anehnya, buah kayu hijau ini sangat keras. Xiaoyan terkejut. Tak disangka, buah kayu hijau ini sekeras lingsi salju krim. Pemurnian buah kayu hijau memakan waktu sejam. Setelah kulit luarnya terlepas, muncul bagian dalamnya yang keemasan. Xiaoyan menambahkan intensitas api. Tungku itu kini berisi 2 gumpalan api yang memurnikan lingsi salju krim dan buah kayu hijau secara terpisah. Kemudian, tumbuhan peri darah naga ditambahkan, menciptakan 3 kaki dalam tungku. Tumbuhan ini lebih langka dan tangguh karena telah dimandikan darah naga. Xiaoyan segera menambahkan beberapa bahan lagi untuk menetralisir kekuatannya yang dominan. Terakhir, inti iblis naga dari kadal naga iblis haus darah dilemparkan masuk untuk dilebur oleh api. Xiaoyan menghela nafas lega. Tahap pertama peleburan selesai. Kemudian Xiaoyan terus mengendalikan api, membiarkan keempat gumpalan bahan obat itu meleleh perlahan. Dia tahu peracikan pil tingkat tinggi akan memakan waktu yang sangat lama. Pemurnian ketiga bahan utama ini sangat ketat. Tanpa metode khusus, mustahil mendapatkan esensi obat yang dibutuhkan. Pemurnian lingsi salju krim memakan waktu sekitar 4 hari dan menghasilkan setetes cairan putih seperti sumsum. Selanjutnya, tumbuhan peri darah naga yang sangat keras, bahkan setelah dimandikan darah naga, membutuhkan waktu 3 hari penuh untuk direkah dan diubah menjadi bubuk merah oleh api Xiaoyan. Kemudian, lebih dari 20 gumpalan cahaya ditambahkan untuk menetralkan aura kekerasan tumbuhan ini. Akhirnya, bubuk merah itu dipadatkan menjadi bola merah oleh kekuatan jiwa Xiaoyan. Yang paling mengejutkan adalah buah kayu hijau. Kekerasannya melampaui kedua bahan sebelumnya. Membutuhkan 6 hari penuh untuk diekstrak, bahkan dengan api Xiaoyan yang merupakan gabungan 23 api aneh. Xiaoyan berdecak kagum. Butuh waktu yang tidak sebentar memang untuk membuat pil tingkat tinggi. Setelah ketiga bahan utama berhasil diekstrak, inti iblis naga juga meleleh menjadi sebuah bulatan kecil. Melihat keberhasilan ini, Xiaoyan dan Raja Naga Emas yang melayang di udara sama-sama menghela nafas lega. Raja Naga Emas, meskipun tidak terlalu paham peracikan, terkesima melihat teknik Xiaoyan yang membagi kekuatan jiwanya menjadi 3 bagian untuk memurnikan 3 bahan secara bersamaan. Sebuah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Guji pun tidak memiliki kemampuan ini. Dia sempat khawatir akan beban besar pada jiwa Xiaoyan, namun syukurlah semuanya berhasil. Setelah istirahat sejenak, Xiaoyan melanjutkan ke tahap berikutnya. Dia mengeluarkan sebotol giok berisi darah merah tua dari kadal naga iblis haus darah. Darah ini, meskipun sedikit, memancarkan energi haus darah yang sangat kuat, mampu menahan serangan ahli Daudi bintang 4. Xiaoyan bergumam, ini harta yang sangat berharga. Xiaoyan menjentikan jarinya, dan darah merah tua itu melayang masuk ke dalam tungku. Begitu masuk, energi di dalamnya langsung memicu gejolak hebat. Xiaoyan mengernyitkan alisnya. Dia ragu sejenak, lalu menggertakkan gigi. Padatkan. Kemudian dia memasukkan ekstrak lingsi salju krim, buah kayu hijau, dan tumbuhan peri darah naga ke dalam darah merah tua itu, berusaha menggabungkannya. Ketiga bahan yang mengandung energi dahsyat itu saling berbenturan, seolah tak ada yang mau menyerah. Xiaoyan menggeram, sialan, padatkan untukku. Xiaoyan mengerahkan seluruh doki dan kekuatan jiwanya, menguasai seluruh tungku dan perlahan memaksa energi-energi itu menyatu. Namun, di dalam darah merah tua, muncul gelombang energi ganas yang menghantam dinding tungku. Suara benturan keras bergema di seluruh gubuk kayu. Di luar gubuk, orang-orang mulai menyadari ada yang tidak beres. Yuru berkata dengan suara khawatir, "Apa dia baik-baik saja?" Namun Xiaoyan tetap fokus. Matanya terpaku pada bahan-bahan di dalam tungku. Dengan seluruh doki dan kekuatan jiwanya, dia menekan kekacauan di dalam tungku. "Padatkan untukku!" Xiaoyan berteriak dengan antusiasme. Pembuatan pil adalah seni yang rumit, menuntut ketelitian yang luar biasa. Kuncinya adalah keseimbangan, sempurna antara berbagai bahan obat yang dilebur dan dipadukan. Oleh karena itu, tak heran jika kekuatan jiwa seorang pembuat obat menjadi faktor penentu utama keberhasilan dan kualitas setiap pil yang diciptakan. Namun, perubahan tak terduga terjadi. Ini cukup mengejutkan Xiaoyan. Setiap langkah yang diambilnya sudah dia ikuti dengan cermat sesuai resep kuno, tanpa sedikit pun kesalahan. Tetapi,
Tetap saja ada masalah yang muncul di titik akhir. Jelas, di antara langkah-langkah rumit itu, ada sesuatu yang belum sepenuhnya dia kuasai. Awalnya, Xiaoyan tak bisa menemukan di mana letak kesalahannya. Namun ketika kedua matanya tiba-tiba diliputi api misterius, sebuah pencerahan kecil muncul. Masalahnya bukan pada cairan obat yang telah dia suling dengan susah payah. Masalah sebenarnya terletak pada tetes darah merah keunguan yang dia gunakan. Dan juga pada serbuk halus yang berasal dari sulur abadi darah naga. Darah merah keunguan ini bukan sembarang darah. Dia berasal dari kadal naga iblis haus darah yang ditemukan di reruntuhan kuno. Energi buas yang terkandung di dalamnya jauh melampaui persyaratan standar untuk pembuatan pil penguat asas. Kekuatan dahsyat dalam darah itu sama sekali tak sanggup dinetralkan sepenuhnya hanya dengan mengandalkan khasiat dari lingsi salju kering dan buah kayu hijau yang dia miliki. Singkatnya, kekuatan darah itu terlalu besar, sedangkan khasiat obat penyeimbangnya terlalu lemah, sehingga keduanya sulit mencapai titik keseimbangan yang sempurna. Terlebih lagi, kadal naga iblis haus darah juga memiliki jejak kekuatan darah naga di dalamnya. Meski hanya sedikit, itu adalah darah ras naga sejati. Ras naga sejati, bahkan di benua Dodi yang luas ini dikenal sebagai penguasa mutlak, lambang kebanggaan dan kekuatan tak tertandingi. Dan tak hanya itu, sulur abadi darah naga juga jelas telah dimandikan oleh darah naga di masa lalu. Jadi, masalah intinya adalah jejak aura garis darah naga pada kedua bahan ini yang diaktifkan saat disuling oleh api langit Xiaoyan. Begitu keduanya bersentuhan di dalam kuali, aura di dalamnya saling tolak dengan sangat sengit. Setelah akhirnya memahami akar masalah yang sebenarnya, kerutan di dahi Xiaoyan masih belum mengendur. Saat ini, jika kekuatan dahsyat dari darah itu tidak dapat dinetralkan, maka dia hanya memiliki satu pilihan, mencari binatang darah buas lain sebagai pengganti. Namun, di tangan Xiaoyan saat ini, dia sama sekali tidak memiliki persediaan darah esensi lain selain darah merah keunguan dari kadal naga iblis haus darah ini. Jadi, pilihannya hanya satu, dia harus menaklukkan kekuatan itu. Xiaoyan menatap darah esensi di dalam kuali yang kini tampak seperti landak dengan banyak duri energi di sekelilingnya, serta serbuk merah seluruh abadi darah naga yang memancarkan lapisan perisai cahaya. Ekspresi berpikir mendalam terpancar di wajahnya. Sebuah pemikiran berkelebat cepat di benaknya. Mata Xiaoyan menyipit tajam. Dia mengibaskan tangannya, dan gugusan cahaya yang tadinya melayang di udara langsung tersedot masuk ke dalam kuali obat oleh kekuatannya. Pada saat ini di bawah sapuan api putih susu yang dahsyat, hanya dalam beberapa menit, bahan-bahan obat itu di bawah kendali cermat Xiaoyan perlahan tersuling dan melebur menjadi cairan biru muda yang jernih. Xiaoyan menatap tetesan cairan biru yang memancarkan kekuatan lembut dan menenangkan itu. Dengan gerakan jari, dia menariknya perlahan, dan cairan itu pun turun. Kemudian jatuh tepat ke dalam darah merah keunguan yang semakin bergolak di permukaan, serta ke dalam serbuk sulur abadi darah naga yang telah menjadi bubuk. Tetesan cairan yang mengandung esensi darah begitu banyak bahan obat ini, setelah masuk ke dalam darah merah keunguan dan serbuk, kekuatan lembutnya memang memberikan efek yang instan. Melihat pemandangan yang menjanjikan ini, Xiaoyan pun sedikit menghela nafas lega. Namun, nafas lega itu baru saja keluar dari tenggorokannya, tiba-tiba membeku. Karena dia merasakan dengan sangat jelas, dua aura tekanan yang samar-samar namun sangat kuat, perlahan-lahan menyebar dari tetesan darah merah keunguan dan serbuk itu. Baik pada darah merah keunguan maupun pada serbuk yang terbentuk dari seluruh abadi darah naga, tampak bayangan naga mini yang sedikit ilusi namun sangat jelas bercokol dengan angkuh. Suara raungan naga yang penuh permusuhan menggema dengan keras di dalam pondok kayu yang sunyi. Begitu aura tekanan ini muncul, doki dalam tubuh Xiaoyan sedikit terhenti, seolah tercekik. Lalu, darah merah keunguan dan serbuk yang baru saja berhasil ditenangkan mendidih lagi dengan gila-gilaan seperti lahar. Kekuatan buas yang membuat orang merasakan ketakutan meningkat dengan cepat di dalamnya. Perubahan yang tiba-tiba ini membuat wajah Xiaoyan berubah drastis. Ada apa? Raja Naga Emas jelas bukan ahli pembuat obat, tapi ketika dia melihat dua bayangan naga mini di dalam kuali, dia bertanya dengan sedikit bingung, merasakan aura yang tak biasa. Ada masalah dengan penggabungan darah merah keunguan dan seluruh abadi darah naga itu, kata Xiaoyan dengan suara berat. Tatapannya tak lepas dari kuali. Mata Xiaoyan saat ini menatap tajam ke tetesan darah merah keunguan dan serbuk merah. Masalah terbesar memang benar-benar ada di sana. Yuyu melirik ke arah pondok kayu. Matanya menunjukkan ekspresi serius yang mendalam. Dari aura tekanan ini, dia dapat menyimpulkan bahwa pemilik darah esensi ini semasa hidupnya pasti sangat kuat. Mungkin itu adalah binatang buas langka tingkat kaisar tingkat 4 yang legendaris.
Dari mana Xiaoyan mendapatkan darah binatang buas tingkat tinggi seperti itu? Aku tak tahu dari mana Xiaoyan muda ini mendapatkan darah esensi binatang buas yang mengandung tekanan seperti ini. Sepengetahuanku, di antara beberapa keluarga binatang buas yang sangat kuat di benua Xuanling, setiap anggota klan sejak lahir memiliki sebuah prasasti spiritual. Di dalamnya terdapat selai sisa jiwa. Selama sisa jiwa ini tidak hilang, maka garis darah di dalam tubuh aslinya tidak akan dapat diperoleh oleh orang lain. Dan begitu prasasti spiritual ini hancur, itu berarti anggota klan telah meninggal, dan keluarga akan mengirimkan ahli untuk mengambil kembali kerangkanya. Sama sekali tidak akan membiarkannya diperoleh pihak luar. Ini sangat mirip dengan pemandangan saat ini. Tapi, mengapa ada binatang buas yang memiliki prasasti spiritual seperti ini di sini? Di atas pavilion, Yuyu juga telah menyadari keanehan di dalam pondok kayu Xiaoyan dan bergumam dalam hati dengan sedikit kebingungan. Binatang buas ini kami temukan di dalam reruntuhan. Yuru menjelaskan dengan lembut. Dia mengandung selai darah ras naga. Kekuatannya semasa hidup seharusnya berada di puncak kaisar tingkat 4, bahkan sudah menembus ke tingkat kaisar tingkat 5. Binatang buas di tingkat ini, hanya dengan status darah esensi, sudah dapat memancarkan tekanan sekuat itu. Tampaknya binatang ini memang pantas disebut binatang buas yang memiliki darah naga. Di dalam reruntuhan memang normal. Yuyu pun mengerti. Bagaimanapun, di dalam reruntuhan terdapat banyak harta karun dan binatang buas yang luar biasa. Kalau begitu, kita tunggu di sini saja. Jika tidak bisa, baru kita turun tangan, kata Yuyu. Semua orang tahu, seorang alkemis hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri dalam membuat pil. Campur tangan dari luar sama sekali tidak akan membantu, justru bisa memperburuk keadaan. Yuru juga menggigit bibirnya, mengamati dengan cemas. Pada saat ini kelihatan cahaya yang tajam melintas di mata Xiaoyan. Tekanan raungan naga yang berasal dari darah merah keunguan dan serbuk obat terus-menerus menahan upaya penetralan dari berbagai bahan obat lainnya. Seolah-olah di dalam keduanya, samar-samar terdapat dua keangkuhan yang tersisa. Dua keangkuhan yang berasal langsung dari garis darah mereka. Keangkuhan ini tidak mengizinkan mereka tunduk pada sesama jenis, apalagi tunduk dan disuling menjadi pil yang dapat diserap oleh manusia lain. Tidak peduli seberapa kuat kalian semasa hidup, tapi sekarang kalian hanyalah benda tak bertuan. Aku tak percaya aku tidak bisa menaklukkan kalian. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.